bahwa sistem hukum yang tumpul terhadap kelompok elit sejatinya adalah pintu menuju kehancuran sebuah bangsa. Oleh sebab itu Rasulullah SAW harus kita contoh, harus menjadi tauladan bagi kita semua dalam memberantas segala bentuk mafia, segala bentuk persekongkolan jahat. Nabi SAW tidak hanya kita contoh dan teladani dalam hal ibadahnya, puasanya, sholatnya, zikirnya saja kepada Allah Azza wa Jalla, tapi juga kita teladani bagaimana beliau mengatur masyarakat, membangun negara yang berkeadilan, negara yang menjamin hak-hak rakyatnya, negara yang menjamin tegaknya hukum tanpa tebang pilih dan tidak pandang bulu. Maka itu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam negara bukan hanya aparat administratif, tetapi mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem khalifah fil ard, yaitu menjadi wakil Allah, representasi Allah dalam menegakkan keadilan sosial di atas muka bumi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat, ya insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghimpun kita di rumah Allah, rumah yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan cahaya, yang dengan cahaya iman dan Islam inilah yang akan memandu kita meniti jalan menuju keselamatan, kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Mari kita bersalawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya memberikan panduan kita untuk beribadah kepada Allah, bukan hanya memberikan pedoman bagi kita dalam sistem akidah dan keyakinan, tetapi mewujudkan bagaimana keimanan, bagaimana akidah dan ibadah seorang muslim itu harus berdampak luas dan berdampak besar untuk kebaikan kehidupan masyarakat, untuk kebaikan kehidupan umat yang kadang-kadang banyak dipenuhi dengan kezaliman, banyak dipenuhi dengan praktek-praktek kecurangan, manipulasi, korupsi, dan semua hal yang bertentangan dan akan merugikan nilai-nilai kemanusiaan kita. Maka Nabi SAW adalah seorang Nabi akhir zaman, utusan Allah yang paling mulia dan paling agung.
yang telah berhasil menanamkan, mencontohkan, dan memimpin langsung bagaimana sebuah pemerintahan yang adil, pemerintahan yang bersih, sehingga rakyatnya berwibawa, bermartabat, dan sejahtera lahir dan batin. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika pemimpin negeri kita berapa hari yang lalu memimpin pemusnahan 214 ton lebih barang bukti narkoba, dan juga mengumumkan pengembalian uang negara lebih dari 13 triliun, walaupun itu jumlahnya masih terlalu sedikit dibandingkan potensi korupsi yang gila-gilaan di negeri ini. Banyak pihak menilai langkah ini bukan sekedar penegakan hukum biasa. Ini adalah sebuah simbol moral, ketegasan bahwa negara sedang memulai jihad besar melawan jaringan-jaringan mafia yang telah merusak sendi ekonomi dan sosial di negeri tercinta kita. Fenomena mafia, baik itu mafia narkoba, mafia energi, tanah, hukum, pangan, hingga bea cukai, lengkap semua ini. Pada dasarnya adalah wajah modern dari apa yang diistilahkan Allah dalam Al-Quran sebagai al-fasad fil ard. Kerusakan sosial yang telah dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu berbuat kerusakan di dunia ini setelah Allah membereskannya, setelah Allah memperbaiki dunia ini agar cocok, agar nyaman, agar bisa dinikmati oleh seluruh alam, oleh seluruh makhluk, terutama manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Tetapi karena perilaku kerusakan, perilaku koruptif, bumi dengan kekayaan alamnya yang sebenarnya cukup, bahkan berlebih untuk kita nikmati sampai anak cucu kelak kita sampai kiamat. Tetapi inilah yang menyebabkan kemiskinan, inilah yang menyebabkan banyak di antara anak bangsa yang tidak mendapatkan kesejahteraan, yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, bukan karena mereka miskin secara alamiah, secara nature, tapi miskin secara struktural akibat kebijakan dan perilaku-perilaku yang koruptif. Mereka yang menguasai sumber daya publik, mempermainkan hukum, menindas rakyat kecil dan memupuk kekayaan di atas penderitaan orang banyak, inilah yang lalu kemudian disebut di dalam Al-Quran sebagai al-mufsidun. Dan Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat fasad, berbuat kerusakan, yang kalau kita istilahkan di zaman kita saat ini disebut dengan istilah serakanomics, yaitu sistem ekonomi yang serakah, di mana keuntungan segelintir orang mengorbankan kesejahteraan untuk seluruh anak-anak bangsa. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an secara tegas melarang praktek penguasaan ekonomi dan kekuasaan yang zalim. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 188, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ayat yang menutup rangkaian ayat tentang ibadah puasa, menegaskan larangan Allah Azza wa Jal kepada kita orang-orang yang beriman. Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan itu kepada hakim atau penguasa agar kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain dengan dosa.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan bahwa segala bentuk mafia yang bersekongkol dengan kekuasaan untuk merampok kekayaan negara termasuk dalam dosa yang besar, karena dia merupakan bagian aklu amwalin nasi bil batil, memakan sebagian harta orang lain yang bukan haknya milik kita tetapi dimakan, dan kita bersekongkol dengan apa? Wa tudlu biha ilal hukam, mempermainkan harta negara itu dan membaginya dengan oknum-oknum penguasa yang memberikan restu dan izin terjadinya perilaku koruptif itu. Itulah yang tercakup dalam ayat Al-Baqarah 188 ini. Demikian pula Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Orang-orang yang menimbun emas dan perak serta tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka azab yang pedih. Surat At-Taubah ayat 34. Di mana praktek penimbunan, monopoli atau permainan harga yang sering dilakukan oleh mafia-mafia pangan dan energi termasuk dalam kategori kanzun, penimbunan, sebuah bentuk muamalah ekonomi yang rakus yang berujung kepada kesenjangan sosial dan akan merugikan masyarakat banyak. Rasulullah SAW menyebut dengan tegas dalam hadisnya, la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Allah Subhanahu wa taala akan selalu melaknat pemberi suap dan para penerima suap. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Ini adalah kutukan langsung dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mafia hukum yang menjadikan keadilan sebagai barang dagangan, sebagai komoditas sesaat untuk meraih keuntungan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat lain beliau bersabda, la yahtakiru illa khati. Tidak ada seorang yang menimbun barang kebutuhan pokok kecuali dia berdosa. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini adalah dasar moral bagi ekonomi Islam. Ekonomi yang berkeadilan, ekonomi yang memperhatikan akhlak di atas segala-galanya. Sebab menimbun komoditas agar rakyat kita menderita adalah bentuk kejahatan publik. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahaya ketika hukum tajam hanya kepada masyarakat bawah, masyarakat kelas miskin, di mana Nabi SAW mengingatkan kepada kita umatnya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, innama ahlaka man kana qablakum idza saraqa fihimus syarif tarakuhu wa idza saraqa fihimud dha'if aqamu alaihi al-had. Sungguh yang membinasakan umat-umat atau bangsa-bangsa sebelum kamu adalah praktek jika seorang pemimpin atau penguasa mengetahui ada orang yang terpandang keturunannya, kedudukannya dan jabatannya mencuri, mereka biarkan begitu saja lolos dari hukuman. Tetapi jika yang mencuri itu adalah dari kelompok yang lemah, orang yang terpinggirkan, maka mereka dengan penuh gagah perkasa menegakkan hukuman yang berat. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahmat Allah Ta'ala, betapa Nabi SAW dengan panduan Al-Quranul Karim telah menunjukkan kepada kita bahwa sistem hukum yang tumpul terhadap kelompok elit sejatinya adalah pintu menuju kehancuran sebuah bangsa. Oleh sebab itu Rasulullah SAW harus kita contoh, harus menjadi tauladan bagi kita semua dalam memberantas segala bentuk mafia, segala bentuk persekongkolan jahat. Nabi SAW tidak hanya kita contoh dan teladani dalam hal ibadahnya, puasanya, sholatnya, zikirnya saja kepada Allah Azza wa Jalla.
tapi juga kita teladani bagaimana beliau mengatur masyarakat, membangun negara yang berkeadilan, negara yang menjamin hak-hak rakyatnya, negara yang menjamin tegaknya hukum tanpa tebang pilih dan tidak pandang bulu. Maka itu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam negara bukan hanya aparat administratif, tetapi mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem khalifah fil ard, yaitu menjadi wakil Allah, representasi Allah dalam menegakkan keadilan sosial di atas muka bumi ini. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ayat yang sering dibaca oleh para khatib Jumat, tapi kadang kita abai makna dan isinya. Kenapa? Karena hanya dibaca, tidak ditadaburi, tidak dielaborasi, tidak dijelaskan kepada mustami'in, tidak dijelaskan kepada audiens yang menghadiri salat Jumat betapa pentingnya menegakkan ayat ini dalam kehidupan sosial kita. Islam bukan agama darwis, bukan agama ibadah, bukan agama ritual, tapi Islam adalah agama sosial. Agama yang mengatur lalu lintas peradaban manusia dengan nilai-nilai keadilan yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sungguh Allah memerintahkan kamu semua untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan dan memberikan nafkah kepada orang-orang kerabat yang terdekat. Ini tugas negara. Bukan hanya tugas, ayat ini diberlakukan hanya untuk individu-individu saja. Individu disuruh berbuat adil, berbuat baik, memberi makan tetangga, kerabat, tapi lupa ayat ini yang pertama adalah ditujukan kepada para penguasa dan para pemimpin. Harus dia menegakkan keadilan, harus berbuat kebaikan untuk seluruh rakyat yang dipimpinnya, dan memberi kepada semua rakyat yang tidak memiliki sesuatu dan tidak memiliki kekuatan. Dia harus berpihak kepada rakyat yang lemah itu. Wa yanha, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala melarang anil fahsya, dari perbuatan tercela, perbuatan keji. Dalam hal apa? Penyimpangan-penyimpangan seksual, itu fahisyah. Wal mungkar, perbuatan mungkar dalam kehidupan sosial. Kemungkaran-kemungkaran. Selain daripada perbuatan penyimpangan seksual, dalam hal kehidupan masyarakat itu disebut al-mungkar. Seperti minuman keras, memberantas narkoba, itu bagian dari pemberantasan al-mungkar. Melarang atau menindak para pencuri, itu juga bagian daripada menegakkan, memberikan hukuman kepada al-mungkar. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala melarang apa? Al-baghi, perbuatan zalim, perbuatan sistematik yang berlaku kepada rakyat banyak dengan kebijakan-kebijakan negara yang zalim, maka ini harus kita berantas. Masyarul muslimin dilakukan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita sebagai umat baginda Rasul SAW, sebagai umat Islam yang mayoritas di negara Republik ini, kita untuk mendukung setiap kebijakan negara yang memberantas mafia, menghapus kartel, menindak segala bentuk penyelundupan, dan mengembalikan kekayaan negara, sebab itu adalah bentuk nyata dari pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita selalu dianjurkan, diperintahkan untuk apa? Hari Jumat ini mendengarkan wasiat taqwa, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Perintah dan larangan Allah juga berlaku dalam kehidupan sosial ekonomi kita. Sebab keadilan bukan sekedar norma hukum, tetapi menegakkan keadilan adalah bagian dari ibadah sosial dan ibadah politik kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum
بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك بجلال وكرامك على سيدنا وحبك سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Ta'ala, maka dari mimbar yang mulia dan terhormat ini, mimbar yang menjadi pelanjut risalah dari risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimbar yang menjadi penyambung lidah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah ini kepada kaum muslimin. Kami mengingatkan kepada diri sendiri dan kepada kita semuanya, hadirin semua, agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Salah satu bentuk ketakwaan kita adalah dengan menghilangkan, mengikis, dan memberantas serakanomics, sebuah sistem ekonomi yang bertumpu pada eksploitasi, rente, dari mafia energi yang mempermainkan harga BBM, mafia tanah yang kerap menggusur warga tanpa hak, hingga mafia bea cukai yang merugikan negara. Inilah bentuk fasad fil ard versi modern, kerusakan yang disebabkan oleh kerakusan kolektif. Allah Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasal wallahu la yuhibbul fasad. Apabila dia berpaling dari kebenaran, maka dia pasti akan berbuat kerusakan di bumi, merusak tanaman dan ternak, dan Allah tidak menyukai berbagai bentuk kerusakan. Sistem ekonomi yang rakus, serakah, tidak hanya merusak lingkungan, tapi juga menghancurkan moral bangsa. Ketika keserakahan menjadi sebuah ideologi, maka rakyat akan kehilangan rasa cukupnya dan negara akan hilang kewibawaannya. Maka itu mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang menegakkan keadilan, orang-orang yang senantiasa melawan dan memberantas kezaliman. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jal, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri. Surah An-Nisa ayat 135. Selama keadilan itu ditegakkan, maka rakyat akan memberikan kepercayaannya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong sebuah negeri, sebuah bangsa yang terseok-seok untuk bangkit apabila keadilan betul-betul ditegakkan. Tetapi bila keserakahan itu dibiarkan, maka kehancuran suatu bangsa hanyalah soal waktu saja. Karena itulah pesan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh umat sebelum kamu hancur karena mereka membiarkan orang kuat, orang besar berbuat zalim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
Allahumma ansuril Islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasarad din wa akhdhil man khadhalal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika humul muhtadun wa ulaika hum ulul albab. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka antal azizul wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis salat. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023. Sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan di balik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Baitul Maqdis Institute, ilmu
memimpin pembebasan Masjid Al-Aqsa.